everyone, good evening. How are you all today? I hope you all have had an amazing week and are having an amazing day so far. Welcome back to XOP Life Church Celebration. Glad to see you all today. Glad that we all can come together again today and worship together. And before we start our service, let's join together and pray. God, thank you so much for giving us another week that we all can come together again this week virtually and worship and praise you together, God. God, today we pray for your presence throughout the service, and we pray that our hearts and minds can be filled with you, and bless us all here that are here today as we worship and praise you together and learn more about you and your wisdom, God. Please bless the service from beginning to end. In the name of Jesus Christ I pray, and amen. Amen. Mari kita nyanyi bersama Tiba Saatnya. Allah
our sermon today, and before that we're gonna sing one song together. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana pujian berkata Tuhan, di dalam kehidupan ini Tuhan, kami mau menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Karena Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lewat puji-pujian Tuhan. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu.
supaya firman-Mu menjadi satu remah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, firman-Mu ini bermanfaat buat kehidupan kami Tuhan Yesus, menjadi pelita buat jalan kami Tuhan. Tuhan, kami menginginkan hanya Roh-Mu saja yang ada di tempat ini. Semua kuasa kegelapan yang mau merintangi atau mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat malam Jemaat XOP. Good evening, XOP. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, Before the message of the Lord is said, kami keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Pastor Edi. from our family, we say the deepest condolences on the passing of Pastor Eddie. Kami berdoa agar Pastor Febri dan anak-anak diberikan kekuatan sama Tuhan We pray that Pastor Febri and the kids will be given strength by the Lord untuk tetap melayani Tuhan. to keep on serving the Lord. Dan apa yang Pastor Edi wariskan untuk pelayanan XOP, What the pastor has left behind for us, XOP, agar kita semua dapat melayani Tuhan di XOP ini. so that we can all serve the Lord in XOP. Karena masih banyak pelayanan yang mungkin Pastor Edi inginkan yang belum selesai. Because there are a lot of things and a lot of ways that Pastor Eddie wanted to serve the Lord but has not accomplished yet. Sebagaimana visi dan misi XOP, As to how the vision and mission of XOP, bahwa Kristus menjadi pusat dari kehidupan kita. so that Christ becomes the center of our life. Dan supaya setiap orang dapat mendengar tentang Kristus dan dapat percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. So that everyone can hear about the good news and can believe that Jesus Christ is our Lord and Savior. Inilah yang Pastor Edi inginkan, supaya lewat pelayanan di tempat XOP ini, This is what Pastor Eddie wanted, so that through XOP, kita semua dapat bertumbuh bersama, we can all grow together melayani Tuhan di dalam pelayanan XOP ini. to serve in the Lord. Untuk setiap acara kedukaan yang saya hadiri, For all events, acara kedukaan, kematian, for all funerals that I have been, atas orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan seperti Pastor Edi ini, um, for all the likes of people that have passed away, like Pastor Eddie, selalu timbul dua pertanyaan dalam saya. there always comes up two questions. Apakah orang ini selamat? Did this person get saved? Selanjutnya saya juga bertanya, apa yang saya sudah lakukan untuk orang-orang yang saya kasihi supaya mereka juga bisa diselamatkan. And another question is, what have I done so that the people that I love can also be saved? Nah, ini adalah satu hal yang penting yang selalu menjadikan pertanyaan kepada saya apabila saya menghadiri acara-acara kedukaan. This has always been something important that I've always thought about when I went through these funerals.
Hari ini kita akan berbicara tentang keselamatan. Today we will talk about redemption. Saudara jemaat SOP, keselamatan ini begitu penting. XOP, redemption is extremely important. Firman Tuhan berkata, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia ini, namun jiwa kita binasa. The Bible has said, to what use that we have all of these things when our soul vanish? Kita tahu kalau kita mati atau meninggal, masih ada kehidupan lain yang harus kita jalani. We know that when we pass away, there's still another life that we have to go through. Dan kehidupan yang harus kita jalani itu yang kita sebut kehidupan di dalam neraka atau di dalam surga. And this life that you have to go through, this afterlife, is what we talk about, heaven and hell. Nggak ada tempat lain lagi, hanya ada dua tempat. There are no other places, there's only two places. Jadi sebenarnya kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya lewat aja. So in reality, that the life that we have now is just something temporary. Tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. But the actual life is the life that is afterlife. Nah, oleh karena itu begitu penting kita memikirkan bagaimana ya jika sekiranya kita dipanggil Tuhan saat ini. That is why it is extremely important for us to think on what will happen if the Lord called me right now. Nah, apakah kita pergi ke surga, apakah kita akan masuk neraka? Will we go to heaven or will we go to hell? Nah, itu tergantung apa yang kita imani. That depends on what we have faith in. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan. Let's see what the Bible has to say about redemption. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. In the Bible it is said that redemption is only through Jesus. Tidak ada melalui siapapun juga. There's no other way. Nah, ini yang poin yang penting, kita harus percaya bahwa keselamatan bagi kita, maksudnya bagi kita orang Kristen, kita harus percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. That is why it is an extremely important point for us Christians to understand that redemption only comes from Jesus. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? How do we get that redemption? Coba kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Yohanes 3 ayat 18 sampai ayat 16 sampai 18. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, John 3 verse 16 till 18. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son.
Jadi kita mendapatkan keselamatan karena Allah mengasihi kita. So we receive that redemption because the Lord loves us. Artinya kita mendapatkan keselamatan itu karena kasih karunia. In other words, that we can say that we have received that redemption because of grace. Dan dikatakan bahwa kalau kita tidak percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, kita sudah berada di bawah hukuman. It is said that if we do not believe that the Lord have saved us, we are already under punishment. Nah inilah bagaimana kita mendapatkan keselamatan. This is how we get redemption. Kita hanya percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita dengan iman. We just believe that the Lord have saved us with faith. Dengan iman bahwa kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. With faith that we have received the Lord's grace. Nah, firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. The Bible says that redemption is only through grace, Bukan oleh perbuatan kita. not because of our actions. Nah, banyak saya mendengar pengajaran-pengajaran bahwa keselamatan itu karena kasih karunia dan perbuatan. There are a lot of teachings that says that redemption is through grace and also through actions. Hari ini untuk jemaat XOP saya ingin katakan bahwa keselamatan itu bukan kasih karunia dan perbuatan, tetapi keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Today I want to talk to XOP that redemption is not through grace and action, but redemption is only received through grace. Pengajaran kekristenan kita bahwa kita tidak selamat karena kita melakukan perbuatan baik. The lesson that we learned is that we are not saved because we have done good things. Kita selamat hanya oleh iman. We are saved only because we have faith. Iman karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Only of faith that we believe that the Lord have died for us. Nah, ini penting. This is important. Jadi keselamatan kita hanya oleh kasih karunia. That our redemption is only through grace. Nah, banyak orang bertanya kepada saya, A lot of people ask me, jadi apa artinya perbuatan baik? so why should we do good things? Nah, perbuatan baik itu adalah kita lakukan untuk mendapatkan upah di surga. Good actions we do so that we get the reward in heaven. Artinya pada kita masuk surga karena iman, So it means that we enter the heaven with faith, kita mendapatkan upah karena perbuatan baik kita. but we receive the reward because of our good deeds. Jadi malam hari ini saya ingin sampaikan kepada jemaat XOP, So tonight I want to tell XOP, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, if we believe in Jesus, kita sudah diselamatkan. we have been saved. Kita berhak masuk surga. We have the right to enter heaven. Ya, kita tidak takut lagi. We do not have to be afraid. Oke, yang kedua, apa yang sudah saya perbuat atau kita perbuat kepada orang-orang yang kita kasih supaya mereka itu bisa selamat. Second question was, what have we done towards people that we love so that they too can be saved? Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Ya, karena keselamatan itu hanya ada satu jalan, Because redemption, there's only one way to redemption. yaitu hanya melalui iman. That is only through faith. Kita berdoa kepada Tuhan, We pray to the Lord pada orang-orang yang kita kasihi, for the people that we love, supaya Tuhan memberikan kepada mereka iman so that the Lord will
give them faith untuk percaya kepada Tuhan Yesus to believe in Jesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. as their Lord and Savior. Dan kita beritakan iman kita kepada mereka. And we tell them about our faith to them. Beritakan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka. We broadcast them and we say that only Jesus that can save them. Saya rasa pesan keselamatan hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. I feel like about the message of redemption, only that points I can give you. Jadi semua kesimpulannya bahwa semua yang percaya kepada Yesus In conclusion, that everyone who believes in Jesus sudah diselamatkan. have already been saved. Amin. Amen. Yesus bless you. God bless you. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, mari kita nyanyi lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, terpujilah Tuhan namamu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah, menyelamatkan kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, menjelaskan kami Tuhan, bahwa kami pasti Tuhan Yesus selamat karena kami percaya Tuhan kepada Yesus. Tuhan, demikian juga Tuhan, pada malam hari ini Tuhan Yesus, seperti lagu kami tadi Tuhan, kami ingin menjadi berkat ya Bapa, supaya dimanapun kami berada Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan lewat pelayanan kami di XOP Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di XOP Tuhan, jadikan kami menjadi saluran berkat Tuhan, supaya dimanapun kami berada Tuhan, orang bisa melihat Bapa kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan, berikan kami selalu hati untuk melayani Engkau Tuhan, supaya dalam hidup kami Tuhan Yesus nama-Mu ditinggikan, supaya nama-Mu dipermuliakan, lewat perbuatan-perbuatan kami dimanapun kami berada Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan khususnya XOP Tuhan, baik Tuhan Yesus yang ada Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami di sini maupun Tuhan semua Tuhan Yesus yang melihat acara ini Tuhan, Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya lewat perbuatan kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pelayanan XOP Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan Yesus, supaya Tuhan, semua kegiatan-kegiatan XOP Tuhan Kau berkati Bapa. Supaya Tuhan, semua kegiatan Tuhan yang diberikan Tuhan, supaya Tuhan menjadi berkat buat semua orang Tuhan yang melihat kegiatan XOP Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, penggembalaan Tuhan, Engkau urapi Tuhan,
Engkau pimpin Tuhan, supaya Tuhan apa yang disampaikan penuh dengan hikmat Tuhan. Amin. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Tuhan Yesus berikan kami hati untuk melayani Tuhan. Semua Tuhan jemaat-Mu Tuhan, berikan hati untuk melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan bangsa kami Tuhan, lewat Tuhan presiden kami Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, dengan Tuhan pimpinan-pimpinan dari yang presiden sampai Tuhan ke tingkat yang paling bawah Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau jamah Tuhan. Engkau Tuhan Yesus memberikan hikmat-Mu Tuhan, supaya bangsa kami dipimpin Tuhan dengan takut akan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan lewat bangsa kami Bapa. Tuhan, terpujilah Tuhan nama Bapa di surga. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya berikan Tuhan Yesus kebangunan rohani Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Supaya Tuhan Yesus lewat anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dari Tuhan Yesus Sabang Tuhan sampai Merauke Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Supaya kebangunan rohani Tuhan membakar Tuhan Yesus, roh kami Tuhan, supaya senantiasa bernyala-nyala Tuhan di dalam Engkau Bapa. Terpujilah Tuhan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Jemaat XOP, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah roh, jiwa, dan tubuhmu. Sakit penyakit hilang dari tubuhmu. Dijauhkan dari pandemik. Amin. Diberkatilah buah kandunganmu, pekerjaanmu, usahamu. Tuhan akan menjaga engkau, melindungimu, menjauhkan engkau dari pencobaan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberikan berkat kepadamu. Pergilah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.